Trust you brought your checkbook. So full of ideas, it will take me 12 lifetimes. So new, the world will never be the same. Film ini menceritakan tentang persaingan dari orang terkenal yaitu Thomas Alva Edison dan juga George Westinghouse. Setelah Thomas berhasil menemukan bohlam lampu, keduanya pun berperang dalam menentukan arus listrik terbaik untuk menghidupkan lampu tersebut ke seluruh penjuru Amerika. Thomas berpendapat bahwa arus DC lebih aman meski membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara Westinghouse berpendapat bahwa arus AC lebih hemat dan tidak seberbahaya yang dikatakan Thomas. Perang pun tak dapat dihindari hingga muncullah seorang bernama Nikola Tesla yang memberikan solusi terbaiknya. Oke deh guys, daripada kelamaan yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Lampu dan penerangan modern berkembang dari sekitar tahun 70-an dan pada tahun 80-an lah Thomas Alva Edison berhasil menyempurnakannya. Dengan rancangannya, lampu buatan Thomas mampu bertahan lama yaitu sekitar 13 jam dan cahaya yang dipancarkan juga sangat bagus dan terang. Penemuannya ini menjadi pembicaraan di Amerika dan membuatnya diundang oleh presiden untuk datang ke Gedung Putih. Thomas berangkat menaiki kereta bersama Mary sang istri dan kedua anaknya. Selain mereka ada seorang lagi yaitu sekretaris pribadinya bernama Samuel Insull. Sesampainya di Gedung Putih, Thomas pun menunjukkan satu penemuan terbarunya yaitu fonograf atau alat perekam suara. Alat tersebut dicoba langsung untuk merekam suara presiden dan presiden sangat senang ketika mendengar hasilnya. Setelah pertemuan dengan presiden, Thomas bertemu juga dengan John Pierpont Morgan yaitu seorang investor kaya raya. Dalam pertemuannya itu, Morgan sempat mempertanyakan kenapa Thomas menolak proyek membuat senjata padahal dana untuk proyek tersebut sangat besar yaitu $5 juta. Dengan tegas, Thomas pun mengatakan bahwa sudah menjadi prinsipnya takkan membuat alat apapun yang tujuannya untuk membunuh orang. Untuk mengalihkan pembicaraan, Thomas pun menunjukkan penemuan terbarunya yang telah berhasil menerangi satu distrik di Manhattan. Thomas kemudian mengatakan bisa melakukannya di tempat lain juga, tetapi ia butuh modal untuk menyewa 2 gedung yang bisa menampung 6 dinamonya. Morgan pun menawarkan $150.000, tetapi Thomas butuh $500.000 mengingat proyek ini akan menjadi masa depan Amerika. Di tempat lain, seorang pengusaha bernama George Westinghouse merasa khawatir dengan penemuan Thomas. Sebagai penemu rem kereta sekaligus pengusaha gas alam, penemuan Thomas menjadi ancaman bagi Westinghouse karena listrik dipercaya lebih murah daripada gas alam. Tak mau bisnisnya tergerus, ia pun mengirim undangan makan malam kepada Thomas untuk membicarakan kerjasama. Di perjalanan pulang, Samuel sudah mengingatkan bahwa beberapa menit lagi kereta akan sampai di stasiun dekat rumah Westinghouse. Seharusnya, Thomas berhenti di sana dan menepati janjinya untuk makan malam. Namun, karena melihat anak-anaknya sudah kecapean, rencana itu pun dibatalkan. Sangat disayangkan, padahal Westinghouse dan istrinya sudah menunggu di stasiun. Mereka bingung ketika melihat kereta tak melambat dan lewat begitu saja. Westinghouse pun kecewa dan sempat beranggapan negatif. Namun, ia bisa menerima setelah mendengar penjelasan dari Franklin sahabatnya bahwa Thomas adalah orang yang tidak terlalu tertarik dengan uang ataupun dunia bisnis. Jadi wajar saja jika ia kurang memprioritaskan undangan Westinghouse. Beberapa hari kemudian, Morgan menelpon dan mengabarkan bahwa ia siap memberikan dana sesuai yang Thomas inginkan. Setelahnya, pengerjaan proyek besar-besaran pun dilakukan. Akhirnya dimulai dengan membuat skema jalur listrik, lalu pemasangan dinamo sebagai sumber listrik yang akan ditempatkan tepat di bawah kota New York. Pada tanggal 4 September tahun 82, proyek itu pun berhasil diselesaikan dan Thomas langsung mempresentasikan di hadapan semua orang yang pada malam itu berkumpul di gedung Bursa Efek. Thomas pun dengan bangga mempersembahkan setiap lampu di kota New York yang ia yakini sebagai awal mula sumber penerangan masa depan. Semua orang pun takjub termasuk seorang di tempat lain yaitu Nikola Tesla yang baru saja datang ke New York. Di balik kesuksesannya itu, Westinghouse menemukan bahwa sistem listrik Thomas tidak efektif jika menggunakan arus DC. Arus DC hanya bisa mencakup daerah kecil, sementara untuk membangun jaringan yang besar seharusnya menggunakan arus AC. Arus DC kelemahannya harus memasang dinamo di setiap milnya dan hal tersebut tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Diam-diam Westinghouse juga punya lisensi bohlam lampu dari seorang penemu bernama Hiram.
Ya, walaupun bohlamnya tidak sebagus dan seterang milik Thomas. Westinghouse berencana menggunakan bohlam tersebut dengan arus AC dan nanti jika proyeknya berhasil, diharapkan Thomas mau bekerja sama. Thomas sebagai penyuplai lampu, sementara Westinghouse bagian sistem arusnya. Di saat yang bersamaan, Nikola Tesla datang ke kantor Thomas untuk melamar pekerjaan. Tesla sangat berharap bisa diterima bekerja di sana supaya dirinya bisa mengembangkan setiap pemikiran-pemikiran kreatifnya. Tesla juga memberikan masukan mengenai sistem arus listrik yang digunakan Thomas. Menurut Tesla akan lebih efisien jika arus yang digunakan adalah arus AC. Namun tanpa pikir panjang, Thomas menolak usulan tersebut. Ia punya alasan bahwa sistem AC sangat berbahaya dan lagi sekarang tidak ada motor dinamo yang kuat untuk menahan dan menyalurkan arus AC tersebut. Tesla pun tak memprotes lebih banyak dan diterima bekerja di sana dengan gaji yang terbilang kecil yaitu $100. Walau begitu, Thomas berjanji akan menaikkannya menjadi $50.000 jika Tesla berhasil menyelesaikan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh Thomas. You can solve 5 things that I can, I'll pay you $50,000. Mr. Tesla, welcome to Edison Electric. We make a minor invention every 10 days and a major one every 6 months or so. Sementara Thomas masih bersikeras menggunakan arus DC, Westinghouse mulai membangun jaringan arus AC. Jika Thomas perlu mengubur kabel tembaganya, Westinghouse justru akan membuat kabelnya di atas tanah. Kabel-kabel tersebut akan disanggah menggunakan tiang kayu dan disalurkan dalam jarak jauh. Selain itu, Westinghouse juga memulai demonstrasinya di desa dan kota-kota kecil, tak seperti Thomas yang langsung menyasar kota besar. Pada 6 Maret tahun 1886, proyek Westinghouse pertama berhasil menerangi daerah Great Barrington di Massachusetts, sekaligus menjadi awal mula perang dengan Thomas Alva Edison. To send my car to deliver you to Great Barrington, Massachusetts. I have successfully transmitted current 1 full mile. Hal ini membuat Thomas merasa tersaingi ditambah bohlam yang digunakan buatan Hiram yang Thomas anggap sebagai bohlam rancangannya yang telah dicuri dan dipatenkan. Thomas masih mencari celah dengan menyuruh Samuel menuntut Westinghouse atas dinamonya. Tetapi Samuel memberitahu bahwa Westinghouse tak memakai arus DC. Thomas terkejut dan hal itu didengar juga oleh Tesla yang sebelumnya sudah menyarankan Thomas untuk berganti ke arus AC. Tesla pun kembali membujuk Thomas untuk merubah arusnya. Tesla menjelaskan jika ia mampu memodifikasi motor dinamo supaya stabil dan kuat di tegangan AC. Tesla sangat yakin dengan rancangan dinamo motor yang sudah ada di otaknya. Thomas hanya perlu mengizinkan untuk uji coba. Sayangnya guys, Thomas menolak dan yang paling membuat Tesla sangat kecewa ketika ia menanyakan bagaimana bayaran $50.000 yang sempat Thomas janjikan tempo hari. Thomas dengan terburu-buru berkata bahwa ucapannya waktu itu hanya candaan dan ia takkan membayar Tesla sebesar itu. You will not honor your word about the remuneration? Well, you said $50,000. Are you unhappy with my contribution? That was a joke. I was relying on that income. Ucapan Thomas membuat Tesla memilih mengundurkan diri. Namun Thomas tak peduli karena ia lebih mementingkan cara untuk mengalahkan Westinghouse dan menjadi satu-satunya pemasok lampu. Ketika diwawancari oleh wartawan, Thomas pun berkata bahwa jaringan listrik milik Westinghouse akan berbahaya dan mematikan jika dipegang secara langsung. Para wartawan mempertanyakan apakah Westinghouse bermaksud melukai orang-orang dengan jaringan listriknya. Tetapi Thomas pun membantahnya dan hanya berkata bahwa itu hanya pemikirannya berdasarkan fakta dari sifat arus AC. Ucapan Thomas langsung menjadi berita terhangat di koran keesokan harinya. Artikel terdepan menyebutkan bahwa Thomas meragukan keamanan jaringan listrik milik Westinghouse. Istri Westinghouse pun memintanya untuk menyangkal tuduhan tersebut. Tetapi Westinghouse menolak karena ia tak mau mengotori tangannya selama ia yakin sistemnya lebih aman. Ia ingin bersaing secara sehat dan masih berharap Thomas mau bekerja sama dengannya. Meski Westinghouse telah berusaha bersikap adil dan jujur, nyatanya Thomas masih berusaha mencari-cari kesalahannya. Kali ini, Thomas menuntut hak paten untuk sekrup ulir pada bohlam yang dipakai Westinghouse, sehingga dengan terpaksa semua bohlamnya diganti menjadi model stopper. Walau begitu guys, jaringan Westinghouse Electric Company tetap berjalan bahkan melesat cepat ke berbagai kota. This is a massive lawsuit. Think of to beat gravity other than a corkscrew. Tell you the truth, I am mostly looking forward to Sistem milik Westinghouse bukan berarti tidak punya kekurangan. Arus dari motor dinamonya sangat besar dan tak bisa digunakan untuk menggerakkan alat-alat listrik rumahan seperti mesin jahit dan sebagainya. Walau begitu, Franklin masih berusaha memecahkan masalah tersebut dan jika berhasil, maka bisa dipastikan sistem Westinghouse akan menjadi sistem arus terbaik. Di tengah kekalahannya, Thomas makin terpuruk karena istrinya mendadak sakit dan setelah diperiksa, Mary mengalami gangguan saraf ringan di mata.
Penyakit tersebut awalnya dianggap sepele dan ditangani dengan hanya diberi suntikan obat biasa. Namun guys, semakin lama dibiarkan, penyakitnya justru semakin parah. Dokter pun kembali melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa penyakit saraf Mary bukan dari mata, melainkan dari otak. Untuk saat ini, penyakit Mary tak bisa disembuhkan dan dokter cuma bisa menyarankan supaya Thomas lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun Thomas tak menuruti permintaan dokter. Ia malah sering pergi keluar kota mengurus semua keperluan jaringan listrik miliknya yang semakin hari ditinggalkan oleh warga karena pindah ke arus milik Westinghouse. Banyaknya warga yang berpindah membuat Morgan selaku pemegang saham terbesar khawatir dan mengingatkan Thomas supaya segera mencari jalan keluar. Walau sudah tahu perusahaannya mengalami kemunduran, namun Thomas tetap kekeh dengan jaringan DC miliknya. Dan selain tekanan dari para investor, Thomas juga harus menerima kabar buruk, yaitu istrinya meninggal dunia. Setelah kematian istrinya, Thomas seperti kehilangan semangatnya. Setiap harinya ia habiskan dengan berdiam bersama anak-anaknya. Sementara itu di tempat lain, Nikola Tesla sedang berusaha membangun relasi dengan orang-orang kaya supaya mereka mau memberikan dana untuk membiayai penemuannya. Tesla pun mempresentasikan bahwa ia mampu membuat lampu seperti Thomas dan juga membangun sistem dinamo AC paling stabil daripada buatan Westinghouse. Mereka pun percaya dan bersedia memberikan dana untuk Tesla membangun perusahaannya yang nantinya diberi nama Tesla Electric Light Company. Lab engineers, supplies. Stock. And later if you succeed, you could sell it for a killing. That means a fortune. Suatu hari seorang wartawan berkata kepada Thomas bahwa selama ini tidak ada yang percaya jika jaringan listrik Westinghouse berbahaya. Wartawan tersebut menyarankan agar Thomas membuktikan supaya orang-orang jadi percaya dan mereka bisa tetap menggunakan arus DC. Samuel juga menambahkan bahwa sebentar lagi di Chicago akan ada pameran dunia dan pemerintah punya proyek untuk membuat kota tersebut menjadi kota cahaya. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Thomas mengundang banyak sekali wartawan dan para peneliti. Di antara orang-orang itu ada juga Southwick Brown, yaitu perwakilan dari Komisi Hukum Pusat. Di depan semua orang, Thomas menjelaskan bahwa ia akan menggunakan seekor kuda untuk membuktikan bagaimana berbahayanya arus AC jika bersentuhan langsung. Dalam sekejap saja, kuda yang diarili listrik lebih dari 3000 volt tersebut mati. Percobaan ini berhasil menunjukkan kelemahan arus AC, tetapi juga memberikan ide kepada Brown untuk menggunakan listrik sebagai alat hukuman mati. Thomas sempat ditawari kontrak untuk menjadi orang pertama yang membuat alat hukuman mati tersebut, namun Thomas menolaknya. Meskipun telah menguji cobakan bahaya arus listrik AC kepada berbagai macam hewan, jaringan listrik Westinghouse nyatanya tetap tak terkalahkan. Thomas semakin tertinggal di belakang dan ia semakin kehabisan uang. Sebagai solusi, Samuel pun mengusulkan agar Thomas mengembangkan dan menjual fonografnya demi mendapatkan pemasukan. Pada tahun 1890, fonograf atau mesin berbicara buatan Thomas pun dikenalkan secara umum ke publik. Mesin ini dapat diaplikasikan untuk merekam suara, memproduksi ulang musik, untuk mainan yang bisa berbicara, pelestarian bahasa kuno, dan masih banyak yang lainnya. Seperti menemukan oase di padang pasir, fonograf itu pun terbukti laku keras di pasaran dan menghasilkan banyak uang bagi Thomas. Kembali ke Nikola Tesla, perusahaan Tesla Electric Light Company tanpa sepengetahuannya diganti oleh para investornya menjadi Union Electric Company. Mereka kecewa karena lampu buatan Tesla kurang laku di pasaran. Para investor ini hanya peduli dengan penjualan yang bisa menghasilkan uang banyak, dan mereka juga tak mau tahu walau Tesla sudah menjelaskan dinamo AC penemuan terbaiknya sebentar lagi akan selesai. Tesla pun dipecat dari perusahaannya sendiri. Semua penemuannya tidak akan lagi menggunakan nama Tesla. Bahkan secara terang-terangan, Tesla diusir sekaligus dikatai sebagai imigran yang punya mimpi terlalu tinggi. Di tempat lain, Westinghouse bersama Franklin sedang mempersiapkan motor dinamo untuk proyek kota cahaya nanti di Chicago. Mereka sempat membahas mengenai Thomas yang melakukan uji coba terhadap hewan-hewan. Walau begitu, Westinghouse tak mau memikirkannya. Ia ingin fokus saja pada pembuatan dinamo supaya nanti selesai sempurna pas perebutan proyek kota cahaya. Siapa sangka malam ini menjadi malam terakhir Westinghouse mengobrol bersama Franklin, sahabat sekaligus rekan kerjanya. Karena tak lama setelah Westinghouse pergi, Franklin tewas tersetrum akibat salah memasang kabel listrik. Westinghouse dan istrinya merasa sangat kehilangan. Mereka memberi penghormatan terakhir bahwa nama Franklin akan tetap dikenang selamanya sebagai bagian dari Westinghouse Company.
Proyek dinamo untuk kota cahaya pun terhenti dan kondisi perusahaan bisa dibilang sedang pincang karena sebelumnya Franklin lah kaki tangan sekaligus ahli di sana. Thomas tentu memanfaatkan momen ini dengan membuat statement kepada wartawan bahwa arus AC terbukti menghilangkan nyawa seseorang. Kesempatan ini pun diam-diam dimanfaatkan oleh Morgan untuk membeli sebagian besar saham Westinghouse dengan harga yang lumayan murah. Thomas tentu semakin emosi ketika mengetahui Morgan investor utamanya membeli saham Westinghouse. Bukannya mencari solusi terbaik, Thomas justru mencari cara yang lebih licik lagi, yaitu dengan memanggil Brown berbicara secara empat mata. Kali ini guys, Thomas melanggar prinsipnya sendiri dengan membantu Brown membuat rangkaian kursi listrik untuk hukuman mati. Thomas meminta beberapa syarat, diantaranya namanya harus dirahasiakan. Cara merangkai kursinya akan dikirim lewat surat dan setelahnya surat tersebut harus dibakar. Yang paling utama, karena kursi tersebut menggunakan arus AC, Brown harus memastikan nama Westinghouse terpampang di kursinya supaya orang-orang mengira kalau kursi kematian tersebut adalah buatan Westinghouse. Beberapa bulan kemudian, sidang pun diadakan untuk menentukan apakah kursi listrik efektif atau tidaknya untuk hukuman mati. Thomas diundang ke sana sebagai ahli yang dapat memberikan penjelasan fisikanya dan Thomas pun menyetujui bahwa kursi listrik dapat membunuh tanpa menyakiti. Ia menambahkan bahwa voltasenya harus tepat jika ingin mendapatkan hasil yang diinginkan. Akhirnya hakim pun memutuskan bahwa kursi listrik dapat digunakan dalam hukuman mati dan William Kemmler adalah orang pertama yang akan menggunakan kursi tersebut. Westinghouse merasa Thomas sudah kelewat batas, sudah terlalu lama dibiarkan dan kali ini Westinghouse ikut menggunakan cara kotor dengan menyuruh seseorang untuk mencari bukti bahwa kursi listrik tersebut ada sangkut pautnya dengan Thomas. Tak butuh waktu lama guys, bukti itu pun ditemukan yaitu surat-surat yang berisi cara merakit kursi listrik yang seharusnya dibakar oleh Brown. Thomas kali ini tidak bisa mengelak dan namanya pun tercoreng ketika surat-surat itu tersebar ke wartawan. Why didn't you burn the letters? They were from Thomas Edison. Listen, you must listen to me. What you're going to do is wrong. The state thanks you for your expert opinion. Pada bulan Mei tahun 1891, Nikola Tesla berhasil bangkit kembali dengan membuat buku tentang rancangan dinamo AC yang mampu menjalankan alat-alat rumahan. Tesla sempat diundang di Universitas Columbia sebagai pembicara dan buku karyanya juga sempat dibaca oleh Westinghouse ataupun Thomas. Tesla bisa dikatakan hadir sebagai penyempurna dari perang antara Westinghouse dan juga Thomas. Selama ini, Westinghouse hanya perlu dinamo yang bisa menjalankan alat-alat rumahan untuk menyempurnakan sistemnya. Sementara Thomas jika saja dia mau merubah arusnya menjadi AC, maka jauh-jauh hari ia sudah berada di depan dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Begitulah guys, dunia ini berjalan, tidak ada yang sempurna dari satu dengan yang lainnya. Tesla juga punya kekurangan, selama ini pemikiran-pemikiran kreatifnya selalu terhalang oleh modal. Westinghouse mendatangi Tesla untuk mengajaknya bekerja sama sekaligus penasaran tentang tulisan mengenai arus AC bolak-balik yang Tesla klaim bisa dikendalikan dan digunakan pada motor-motor kecil. Tesla lalu menunjukkan rancangannya dan mematok harga $5.000 untuk setiap motornya. Tetapi ia juga takut jika Westinghouse akan sama seperti investor sebelumnya yang seenaknya mengambil semua penemuan dan perusahaannya. Westinghouse pun menjelaskan jika kerjasamanya akan menguntungkan satu sama lain dan setiap dinamo yang dibuat tetap hak patennya milik Tesla. This is it. It's Niagara Falls. I'll give you $2.50. I'm no genius myself, but that should be millions. Puncak dari perang listrik antara Thomas dan Westinghouse adalah ketika mereka memperebutkan proyek kota cahaya. Samuel menjadi perwakilan dari perusahaan Thomas dan menjelaskan setiap kelebihan sistem DC miliknya. Selain itu, Samuel juga sudah diperintah oleh Thomas untuk mengatakan kalau sistem Westinghouse sangat berbahaya. Kemudian, ketika giliran Westinghouse, ia tampil dengan santai. Tanpa menjatuhkan saingannya, ia hanya mengatakan listrik miliknya paling bagus dan jauh lebih murah. Our system works significantly better because our system is significantly cheaper. Thank you very much for your time and your consideration. Keduanya pun harus menunggu keputusan juri yang akan diumumkan via telepon. Memilih di antara keduanya membutuhkan diskusi yang cukup panjang. Di sisi lain, Thomas punya nama besar, sementara dari segi keefisienan, sistem Westinghouse lah yang terbaik. Keduanya tampak gelisah, masing-masing berharap bisa memenangkan proyek besar ini, karena pameran nanti akan disaksikan jutaan orang dari seluruh dunia. Pada akhirnya, Thomas Alva Edison harus kecewa karena pemerintah sepakat untuk memberikan proyek kota cahaya kepada Westinghouse. Setelah itu, berbagai persiapan pun dilakukan termasuk bohlam-bohlam dipasang di setiap penjuru kota Chicago.
Pameran dunia ini dibuka di tahun 1893. Ribuan bohlam sudah selesai terpasang dan siap dinyalakan, sementara para pengunjung menunggu dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Di saat yang bersamaan, di penjara Boston, William Kemmler dibawa ke dalam ruangan eksekusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa menit setelah itu, kota pun berubah menjadi kota yang dipenuhi cahaya, sebuah pemandangan yang tidak ditemukan di belahan dunia manapun. Mereka bersorak menyambut sistem listrik masa depan, sementara di tempat lain, William menjemput ajalnya dan menjadikannya orang pertama di dunia yang dihukum menggunakan kursi listrik. Goodbye, William. Setelah malam yang bersejarah itu lewat, esoknya secara tidak sengaja Westinghouse bertemu dengan Thomas. Keduanya tampak canggung, terutama Thomas yang menunjukkan sikap tak terima dengan kekalahannya. Westinghouse ingin sekali lagi mengajak Thomas makan malam. Kali ini bukan tentang bisnis, tapi Westinghouse ingin mendengar bagaimana perasaan Thomas ketika bisa menemukan bohlam yang bisa bertahan selama 13 jam. Thomas pun mulai bercerita bagaimana senang dan bahagianya ia bisa menemukan bohlam terbaiknya, walaupun harus melalui percobaan ribuan kali. Westinghouse juga tampak menghargai semua kerja keras Thomas dan ia sangat berharap suatu saat nanti mereka bekerja sama. Namun guys, Thomas secara tak langsung berkata telah mundur dari penciptaan lampu dan menemukan hal lain yang akan membuat orang-orang lupa soal penemuannya dalam dunia listrik. Ucapan Thomas terbukti benar karena ia berhasil mendapatkan hak paten atas penemuannya yang bernama kinetograf dan kinetoskop. Kedua penemuan itu menjadi awal dari industri perfilman karena dapat merekam pemandangan dalam bentuk gambar dan juga suara. Meski begitu guys, jasanya dalam menemukan lampu tak dilupakan hingga kini. Ketika ia wafat pun, Amerika memadamkan lampu selama semenit untuk memperingatinya. Sementara itu, Westinghouse mendapatkan anugerah tertinggi dari Institut Teknik Elektro Amerika pada tahun 1911 berupa medali Edison. Sebelum wafat, ia membakar seluruh dokumen pribadinya agar orang-orang hanya mengenangnya atas penemuannya selama ini. Namun guys, nasib lain terjadi pada Nikola Tesla yang kurang beruntung. Sementara Thomas dan Westinghouse mendapatkan penghargaan, Tesla tak mendapatkan keuntungan yang cukup atas kecerdasannya. Ia pun berakhir tewas di hotel dalam kondisi berhutang. Dari film ini kita dapat mengambil pelajaran untuk tidak keras kepala, egois, dan tertutup dengan saran. Dari awal guys, seandainya Thomas menerima kerjasama Westinghouse, maka ia takkan hanya berhenti menjadi penemu bohlam, tetapi juga distributor lampu terbesar pada masanya. Thomas termakan keegoisannya atau mungkin bisa dibilang terlalu berambisi ingin menjadi satu-satunya penemu tanpa bantuan orang lain. Akibatnya, ia mencari berbagai cara untuk menjatuhkan lawan, meskipun sebenarnya produk Westinghouse lah yang terbukti lebih baik.